1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Teti Sumiati. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga baik-baik dan sehat selalu semuanya ya. Marilah kita membahas materi pada kesempatan hari ini. Marilah kita membahas materi pada kesempatan kali ini, yaitu persamaan linear dua variabel. Yang pertama kita bahas adalah gradien garis atau istilah lainnya koefisien arah garis. Jika kita membuat sebuah garis dan diketahui sebuah titik, maka kita harus mengetahui arahnya kemana. Jika kita tidak mengetahui arahnya, maka kita akan kesulitan jika membuat hanya sebuah garis. Tapi garisnya bisa dibuat malah lebih dari satu karena arahnya tidak diketahui, jadi bisa banyak bahkan tak terhingga. Oleh karena itu, jika akan membuat sebuah garis yang diketahui melalui sebuah titik, maka arahnya harus diketahui. Nah, di dalam matematika arah itu disebut gradien garis atau istilah lainnya koefisien arah garis. Ini contohnya, ini sebuah garis berwarna merah nih, garis AB dengan titik A-nya adalah XA, YA, titik B-nya adalah XB, YB. Ini jarak titik B ke sumbu X, ini panjangnya sama dengan YB. Sedangkan yang dari sini aja sampai sini ini YA. Jadi untuk mulai dari titik B sampai sini, ini jaraknya adalah YB dikurangi YA, menghitungnya kan. Ini YB, ini sini YA, jadi sampai sini adalah YB dikurangi YA. Sedangkan yang ini nih kan jaraknya ini si XB ini jaraknya sama dengan YA. Jaraknya XB, maksudnya XB bukan ya. Yang ini dari sini sampai sini kan XA. Jadi untuk garis yang ini nih XB dikurangi XA. Jadi gradien garis B dicari dengan, biasanya ditulis M. M sama dengan komponen Y dari AB per komponen X dari AB sama dengan YB dikurangi YA per XB dikurangi XA, dengan XA-nya tidak boleh sama dengan XB. Contoh, tentukanlah gradien garis AB dengan titik A-nya 2,4 dan B-nya 6,8. Berarti XA-nya 2, YA-nya 4, XB-nya 6, YB-nya 8. Substitusi ke persamaannya atau ke rumusnya, yaitu M sama dengan YB dikurangi YA per XB dikurangi XA. YB-nya adalah 8, YA-nya 4, XB-nya 6, XA-nya 2. Jadi 8 dikurangi 4, 4, 6 dikurangi 2, 2. 4 per 4 sama dengan 1. Jadi gradien garis AB tersebut adalah M sama dengan 1. Selanjutnya adalah persamaan garis. Ini persamaan garis bermacam-macam. Yang pertama, persamaan garis yang melalui titik pangkal O, yaitu titiknya 0,0 dengan gradiennya M, maka ditulis Y sama dengan MX. Jika gradiennya 2 misalnya, jadi garis tersebut adalah Y sama dengan 2X. Jika gradiennya negatif 5, maka garis tersebut adalah Y sama dengan negatif 5X. Yang kedua, persamaan garis yang memotong sumbu X di titik A, yaitu B,0 sini, dan memotong sumbu Y di titik B yaitu 0,A, maka penulisan persamaannya adalah X per B ditambah Y per B sama dengan 1. Nah, ini juga sebetulnya bisa dibuktikan dengan rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Atau penulisannya boleh disederhanakan, jadi ini dikalikan ya, A kali X AX, B dikali Y BY, ini satunya dikali AB, jadi AX ditambah BY sama dengan AB. Contoh, tentukan persamaan garis yang memotong sumbu X di titik A 5,0 dan memotong sumbu Y di titik B,0. X-nya kan 5, kita tulis tadi sesuai rumus yang tadi, sebagai B-nya 5, YB-nya sebagai A-nya 2, maka persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Jadi A-nya diganti dengan 2, B-nya diganti dengan 5. Jadi 5
2X ditambah 5Y sama dengan 2 kali 5, atau 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Yang ketiga adalah persamaan garis X sama dengan A dan Y sama dengan B. Garis yang sejajar dengan sumbu Y, ini yang merah ini, sejajar dengan sumbu Y dan berjarak A satuan terhadap sumbu Y. A satuan. Jadi di sini garisnya melalui titik A,0 ya, titik A,0 atau melalui angka yang ada di sumbu X-nya A. Maka garis ini adalah disebut persamaannya X sama dengan A. Jika garisnya sejajar dengan sumbu X, seperti ini ada garis merahnya, ini sejajar dengan sumbu X dan berjarak B terhadap sumbu X-nya, maka garis disebut adalah Y sama dengan B. Contoh, tentukan persamaan garis pada gambar di bawah ini. Ini udah langsung dijawab ya, bahwa garis merah melalui angka yang ada di Y-nya itu 3. Berarti Y sama dengan 3. Yang garis biru ini dia melalui titik 7,0. Angka yang melalui angka yang ada di sumbu X-nya angka 7. Jadi garisnya adalah X sama dengan 7 ya. Ini Y sama dengan 3, sedangkan yang ini X sama dengan 7. Yang keempat adalah persamaan dalam bentuk linier. Maksudnya bahwa persamaan garis tersebut bisa ditulis dalam bentuk linier. Penulisannya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya adalah koefisien dari variabel X, B-nya adalah koefisien dari variabel Y, dan C adalah konstanta. Atau boleh juga dinyatakan dengan Y sama dengan MX ditambah N. Ini jika tidak melalui titik pangkal 0,0 tapi melalui titik yang lain. Atau kalau melalui titik pangkal 0,0, Y sama dengan MX. Yang kelima, persamaan garis yang melalui satu titik dengan titiknya A, B dengan gradien M, maka ditulis Y min B sama dengan M dikali X min A. Contoh, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A negatif 5,4 dengan gradiennya M sama dengan 2. A negatif 5,4 berarti XA-nya negatif 5, XA-nya atau A kecilnya negatif 5, XB-nya atau B kecilnya 4, gradiennya 2. Maka substitusi atau diganti variabelnya pada rumus persamaannya yaitu Y min B sama dengan M kali X min A. B-nya diganti dengan 4, A-nya diganti dengan negatif 5, M-nya diganti dengan 2. Ini kan dikasih tanda kurung, maksudnya biar nggak keliru dengan tanda dikuranginya ya. Kalikan tandanya nih, tandanya dikalikan, negatif kali negatif, positif. Lalu kalikan ke dalam kurungnya. Angka yang di luar kalikan dengan ke dalam kurung. 2 kali X, 2X, ditambah 2 kali 5, 10. Angka negatif 4 yang ada di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan, jadi positif 4. Jadilah dijumlahkan 10 tambah 4, 14. Jadi ini persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 14. Contoh yang nomor 2, masih contoh persamaan melalui satu titik. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,2 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X dikurangi 5. Nah, kita pahami dulu bahwa dua buah garis sejajar berarti arahnya sama dia. Misalnya ini garis yang warna merah gradiennya M1. Untuk yang garis biru gradiennya M2. Jadi M1 sama dengan M2 ya. Oleh karena itu garis yang melalui titik A 3,2 karena sejajar dengan Y sama dengan 2X negatif 5 berarti gradiennya sama. Nah, gradien Y sama dengan 2X negatif 5-nya yang mana? Nah, diambil dari ini koefisien variabel X-nya yaitu 2, tapi posisi Y-nya harus 1. Nggak boleh angka yang lain. Jadi Y-nya harus Y aja sendiri. Jadi gradiennya adalah 2. Maka persamaan garisnya ini A-nya kan 3,2 berarti XA-nya 3, Y-nya 2 ya. Kita ganti dengan Y-nya 2, X-nya dengan 3, M-nya 2. Ini kayak tadi lagi nih, dikalikan lagi ya. 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 2 yang sebelah kiri pindahkan ke kanan jadi positif 2. Negatif 6 tambah 2, kalau bingung boleh tukeran tempat.
ini ke depannya 2, ini min 6 ke belakang. Jadi 2 dikurangi 6 adalah min 4. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 4. Jadi gradiennya sama karena dia sejajar. Masih contoh nomor 3. Sebelum ke contoh nomor 3 kita pahami dulu bahwa dua garis saling tegak lurus. Tegak lurus itu kan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Ini ya. Nah, maka penghitungannya adalah bahwa gradien ke-1 dikali gradien kedua sama dengan negatif 1. Selalu M1 dikali M2 sama dengan M1. Atau kalau ditulis M1 saja berarti M1 sama dengan negatif 1 per M2. Atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Itu contoh soalnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A1,5 yang tegak lurus garis 4Y sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, kita cari gradien dari garis ini. Misalnya gradiennya adalah M1, sedangkan garis yang mau dicari gradiennya M2. Jadi garis yang dicari yang melalui titik A adalah M2. Nah, karena di sini posisinya Y ini adalah ada 4Y, untuk mencari gradien Y ini harus sendiri, harus 1. Maka kita penulisannya bahwa 4Y ini kan sama dengan 4 kali Y. Berarti kan perkalian. Kebalikan perkalian adalah pembagian. Jadi boleh ditulis jadinya Y sama dengan 2X min 1 dibagi 4. Boleh dipisah jadi 2X per 4 min 1 per 4. 2 per 4-nya boleh disederhanakan dibagi 2 jadi 1 per 2. X dikurangi 1/4. Nah, ini posisi Y-nya sudah sendiri, sudah 1, maka gradiennya adalah variabel dari X-nya yaitu setengah. Oleh karena itu berarti M1-nya setengah. Kalau begitu M2-nya adalah negatif 1 per M1. Negatif 1 per setengah. Atau sama aja dengan negatif 1 dibagi setengah. Atau dikali balik, negatif 1 dikali 2 per 1, negatif 2. Jadi gradien persamaan garis yang melalui 1,5 yang mau dicari, gradiennya adalah negatif 2. Maka persamaannya adalah ini X-nya kan 1, YB-nya 5, gradiennya M2-nya negatif 2. Substitusi ke sini ya. Nah, ini Y-nya diganti sama X-nya sama M-nya. Ini dikalikan ke dalam min 2 kali X min 2X min 2 kali min 1 plus 2. Negatif 5-nya pindah ke kanan, ke ruas kanan jadi positif 5. Lalu digabung jadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadilah persamaan garis yang dicari adalah Y sama dengan min 2X plus 7. Atau Y sama dengan negatif 2X ditambah 7. Yang keenam, ini udah yang terakhir, yaitu persamaan yang melalui 2 titik. Maksudnya persamaan garis yang melalui 2 titik dengan titik A yaitu XA, YA dan titik B XB, YB. Rumusnya seperti ini. Y min YA per YB min YA, X min XA per XB min XA. Contohnya, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A 3, min 2 dan titik B yaitu 7,4. Berarti ini XA-nya 3, YA-nya negatif 2, XB-nya 7, YB-nya 4. Lalu dimasukkan substitusi ganti ke sini. Karena ini ada negatif, dikalikan ya negatif kali negatif positif. Jadi Y plus 2 per 4 tambah 2, ini digabung. Ini juga gabung penyebutnya, jadi 4 tambah 2, 6, 7 dikurangi 3, 4. Lalu kali silang. Ini posisi ada di sebelah kiri, jadi 4 kali Y tambah 2 sama dengan 6 kali X min 3. Lalu kalikan ke dalam kurungnya. 4Y kali Y, 4 kali Y 4Y, 4 kali 2 8, 6 kali X 6X, 6 kali min 3 min 18. Angka yang di sebelah kiri ini positif 8, pindah ke kanan jadi negatif 8. Lalu gabung negatif 18 dikurangi 8, negatif 26. Jadilah persamaannya adalah 4Y sama dengan 2X min 26. Sampai sini udah betul. Mau disederhanakan karena ini angkanya bisa dibagi dengan angka yang sama, kita bagi 2 ya. Jadi 4 bagi 2, 6 bagi 2, 26 bagi 2. Jadi 2Y sama dengan 3X min 13. Atau boleh juga 3X-nya pindahin ke ruas kiri, positif ya negatif. Jadi
negatif 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 13. Atau ubah tanda semuanya. Ini jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi positif. Jadi 3X min 2Y sama dengan 13. Atau boleh juga 13-nya pindahin ke ruas kiri. Kan tadinya positif, pindahin ke ruas kiri jadi negatif. Jadilah 3X min 2Y min 13. Ini betul, ini betul, ini betul, yang semula juga betul. Sampai sini dulu anak-anak materi pada kesempatan kali ini. Nanti kita berjumpa lagi pada materi berikutnya. Kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa nanti dipelajari lagi, diulang-ulang lagi videonya boleh. Jika ada yang masih belum paham bisa ditanyakan kepada gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah anak-anak materi pada hari ini. Nanti kalian bisa mengulang kembali, dibuka lagi, dibaca-baca lagi materinya. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.